Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Max Film, channel yang membahas alur cerita film secara lengkap. Dan di video kali ini, gua akan membawakan film horor dari Indonesia lagi yang berjudul Tembang Lengsir yang dirilis di tahun 2019. Tembang Lengsir, film yang menceritakan tentang lagu Lengsir Wengi. Yang kita tahu, lagu itu bisa mengundang setan ataupun roh-roh lainnya. Namun di film ini akan diceritakan apa kegunaan dari lagu Lengsir Wengi yang sebenarnya. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita ke alur filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang bersinden, ditemani dengan anak perempuannya yang bernama Mala, yang tertidur di kamarnya. Namun tiba-tiba saja datang angin yang sangat besar dan rumah itu pun bergetar dengan hebat, sampai membuat foto-foto yang ada di meja pun terjatuh. Disusul dengan masuknya akar-akar pohon yang layaknya hidup menyerang Ibu Mala. Karena mendengar suara gaduh di luar, ternyata membuat Mala terbangun dari tidurnya. Ketika Mala keluar kamarnya, dia tidak sadar bahwa akar pohon itu tiba-tiba menyerang Mala yang membuatnya pun terjatuh. Ibu Mala mencoba menolong Mala yang terjatuh dengan cara menjatuhkan lampu semprong yang ada di rumah. Namun itu malah membuat seluruh rumah itu terbakar. Mereka berdua pun terjebak di dalam rumah itu. Karena api yang semakin membesar, akar-akar pohon itu seperti mengeluarkan suara yang berdecit kesakitan. Namun Ibu Mala tiba-tiba mengatakan permohonan maaf kepada Mala, dan selalu ingat dengan kata-kata yang ibunya pernah katakan kepada Mala. Dan kata itu adalah Lengsir Wengi. Setelah mengatakan kata-kata itu, Ibu Mala langsung ke tengah kobaran api yang membuatnya tertimpa kayu dan terbakar. Namun tiba-tiba akar pohon itu malah masuk ke dalam mulut Mala yang pingsan. Setelah kejadian kebakaran hebat itu, Mala terbangun di rumah sakit. Namun keadaan Mala yang terkena luka bakar membuat Mala tidak bisa bicara untuk 1-2 minggu ke depan. Untuk sementara, Mala akhirnya tinggal bersama dengan pamannya yang bernama Gatot, serta tantenya yang bernama Manda. Mala yang tidak bisa bicara hanya bisa menangis tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, karena dia mengingat kenangan bersama ibunya yang mengatakan tentang Lengsir Wengi. Ibunya Mala mengatakan bahwa Lengsir Wengi adalah kidung yang diciptakan untuk menghadapi hal-hal yang mengerikan. Akhirnya pun Mala bisa dibawa pulang oleh pamannya bernama Gatot. Dalam perjalanan ke rumah pamannya, Mala bertemu dengan sepupunya yang bernama Bagas. Bagas memberikan papan tulis kecil untuk membantu Mala dalam berkomunikasi karena Mala masih belum bisa bicara untuk sementara. Ketika Mala masuk ke rumah pamannya, Mala langsung memperhatikan seluruh sudut isi rumah itu dengan seksama. Mala dikenalkan dengan Mbak Rahma, orang yang mengurus kebutuhan di rumah pamannya itu. Mala sebenarnya memiliki satu sepupu lagi yang bernama Desi, yang seumuran dengan Mala. Namun ketika Mala datang, Desi sedang tidak berada di rumahnya. Tantenya pun mengantarkan Mala menuju ke kamarnya di lantai atas. Mala berhenti sejenak karena perhatiannya tiba-tiba teralihkan dengan alat-alat musik tradisional seperti gamelan. Alat-alat musik itu seperti menarik perhatian Mala. Lagi-lagi Mala yang masuk ke kamarnya tiba-tiba memperhatikan setiap sudut isi kamar itu dengan tatapan yang aneh. Scene pun berpindah kepada Om Gatot yang berada di kamarnya, sedang memperhatikan tumpukan foto kenangan lama bersama dengan ibunya Mala dulu. Om Gatot merasa kehilangan atas meninggalnya ibunya Mala. Setelah itu, Gatot melihat isi dari buku tua itu tentang Lengsir Wengi, yang bisa kalian baca bahwa Lengsir Wengi adalah. Namun tidak lama dari itu, Mbak Rahma masuk ke ruangan Pak Gatot dan mengatakan sesuatu yang membuat kita semua bertanya-tanya. Mbak Rahma mengatakan kenapa Mala dibawa ke rumah itu karena waktunya sudah semakin dekat. Namun Gatot hanya mengiyakannya saja tanpa berpikir panjang. Gatot mengatakan dia tidak punya pilihan membawa Mala ke rumahnya karena sekarang Mala hanya sendirian, dan dialah keluarga satu-satunya yang Mala miliki. Tidak lama dari situ, Desi tiba di rumah diantar dengan pacarnya. Desi yang berencana untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-17 bersama dengan teman-temannya di luar, tiba-tiba saja dilarang oleh ayahnya. Ibunya menyuruh Desi untuk menyapa Mala, sepupunya yang dulu pernah bertemu dengannya. Dan tiba-tiba saja ibunya terlihat kaget karena gerakan dari Desi dan Mala yang persis sama.
Layaknya sepupu yang tidak pernah bertemu, Desi terlihat sedikit sombong di hadapan Mala. Ibunya Desi yang datang ke kamar Desi mengatakan untuk menyambut Mala dengan baik, mengingat bahwa Mala sudah kehilangan ibunya. Namun Desi sepertinya tidak terlalu suka dengan Mala. Sebenarnya ketika kecil, Desi dan Mala sangat akrab. Namun Desi mengatakan dia memang akrab dengan Mala sebelum akhirnya dia sekarang menjadi aneh. Kita diperlihatkan masa kecil Desi dan Mala yang sedang bermain bersama. Desi mengatakan Mala itu aneh karena dulu dia sering tiba-tiba saja melamun sendiri dan bernyanyi lengsir wengi yang membuat Desi ketakutan. Maka dari itu membuat Desi tidak ingin dekat-dekat dengan Mala lagi. Pada malam harinya, Mala yang terbangun dari tidurnya karena mendengar suara gedoran pintu. Mala mencoba untuk mendekati pintu itu. Dan tiba-tiba saja sosok perempuan berbaju hitam dengan mata yang putih muncul di belakang Mala. Namun Mala tidak menyadarinya. Setelah itu terdengar suara dari cermin yang tertutup dengan kain. Mala mencoba untuk melepas kain penutup cermin itu, dan ketika dibuka, ternyata sosok perempuan yang mengikuti Mala sebelumnya sudah ada di pantulan cermin itu. Namun ketika Mala mencoba lihat ke belakangnya, ternyata tidak ada apa-apa. Setelah itu ada koin yang terjatuh yang mengarah ke Mala. Namun ketika Mala berbalik, ternyata sosok perempuan itu sudah ada di depan Mala. Mala yang tidak bisa mengeluarkan suara langsung refleks berlari ke arah pintu kamar. Untung saja ada Tante Manda yang sudah ada di depan pintu kamar Mala. Lalu Tante Manda yang melihat Mala ketakutan langsung membawa Mala ke kamarnya Bagas. Tante Manda mengatakan jika Mala mungkin hanya kelelahan, maka dari itu Mala terlihat hal-hal yang aneh. Tante Manda yang keluar kamar Bagas menuju ke ruang tengah sambil mengecek lembaran-lembaran kertas kerjaan kantornya. Tiba-tiba saja mendengar suara perempuan yang sedang menyinden berasal dari kamar Bagas, di mana Mala dan Bagas juga tidur di sana. Berpindah pada scene Om Gatot yang sedang melihat-lihat buku tua tentang lengsir wengi di kamarnya. Karena kelelahan, Om Gatot pun memejamkan matanya. Namun tiba-tiba saja Om Gatot berpindah di tempat di tengah-tengah hutan. Om Gatot mengira itu mungkin hanya mimpi dan mencoba untuk bangun dari mimpinya dengan cara memukul-mukul kepalanya sendiri. Namun Om Gatot tetap berada di hutan itu. Karena Om Gatot mengira itu nyata, Om Gatot langsung menteriak minta tolong. Ternyata Om Gatot tidak sendirian di hutan itu. Om Gatot melihat sosok perempuan yang membelakanginya. Om Gatot mencoba untuk mendekati sosok itu, dan sosok itu pun langsung berbalik. Ternyata sosok itu adalah sosok perempuan yang ada di kamar Mala sebelumnya. Dan Om Gatot terkejut melihat batu nisan yang bertuliskan namanya. Om Gatot langsung sadar dan sudah berada di kamarnya. Pada scene lainnya, kita diperlihatkan Mala yang tiba-tiba saja sudah berada di tengah hutan. Mala juga mendengar seorang wanita yang sedang menyinden, dan ketika Mala mencoba bertanya, siapakah sosok itu? Tiba-tiba saja Mala terbangun dan ternyata itu hanya mimpi saja. Pagi harinya, Desi kedatangan dua temannya untuk merayakan ulang tahun Desi. Salah satu temannya bertanya tentang gambaran yang selalu dibuat oleh Desi. Dan ketika dia lihat, ternyata adalah gambar perempuan yang ada di mimpi Mala sebelumnya. Desi mengatakan jika dia sebenarnya tidak tahu siapa sosok perempuan itu, namun dia sering memimpikannya. Di halaman belakang, Om Gatot dan Mbak Rahma sedang membicarakan suatu hal yang sangat penting. Om Gatot mengatakan sudah 17 tahun sejak peristiwa itu. Namun Mbak Rahma malah marah karena Om Gatot mengapa tidak menyiapkan sama sekali selama 17 tahun ini. Sedangkan Mbak Rahma sudah memulainya, dan diperlihatkan Mbak Rahma menaruh piring dengan bunga di atasnya. Mbak Rahma mengatakan jika waktu sudah semakin dekat dan keberadaan Mala di sini bukanlah sebuah kebetulan. Malam harinya diperlihatkan Mala sedang menggambar sosok perempuan yang sama digambar oleh Desi sebelumnya. Namun Mala terbangun karena mendengar lemari yang terbuka dengan sendirinya, dan tiba-tiba saja sosok itu kembali muncul. Namun untungnya itu hanya sebuah mimpi. Di lain tempat, Om Gatot yang sedang memandang foto lama tiba-tiba didatangi Tante Manda. Tante Manda bertanya mengapa sikap Om Gatot berubah semenjak kejadian yang menimpa Mala. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Dan Om Gatot pun mengatakan bahwa sudah waktunya untuk kamu mengetahui semuanya.
Lalu Om Gatot membawa istrinya itu ke sebuah ruangan yang mana di ruangan itu seperti ruangan yang sangat sakral. Bahkan Gatot yang masuk ke ruangan itu langsung bersimpuh di depan sebuah lukisan perempuan. Karena Manda tidak mengerti apa maksudnya ini, Manda mengatakan siapa sosok perempuan yang ada di lukisan itu. Om Gatot mengatakan bahwa dia adalah Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu? Manda tidak mengerti dan sangat kaget dengan semua ini, karena memang pada dasarnya Manda tidak percaya dengan hal-hal seperti ini. Namun Gatot berusaha keras untuk menjelaskan semuanya ke Manda. Lalu Gatot mengajak keluar agar dia bisa menjelaskan semuanya dari awal hingga saat ini. Gatot menjelaskan kepada Manda bahwa sebenarnya sebelum dia mengenal Manda, dia pernah dililit hutang dari ayahnya. Karena itu dia melakukan pesugihan dan membuat perjanjian dengan Kanjeng Ratu 17 tahun yang lalu. Dan sebagai perantara perjanjian itu adalah Mbak Rahma. Manda mengatakan sebenarnya siapa Mbak Rahma. Gatot mengatakan jika Mbak Rahma sebenarnya adalah seorang dukun. Karena Manda tahu Gatot melakukan pesugihan, pasti selalu ada konsekuensinya. Manda menduga jadi Desi yang akan dijadikan tumbal. Namun Gatot malah mengatakan bukanlah Desi yang menjadi tumbal, melainkan Mala. Gatot mengatakan jika Mala dan Desi adalah saudara kembar. Karena Gatot juga tidak tega menjadikan Mala sebagai tumbal, maka dari itu Mala dititipkan kepada kakaknya. Namun ternyata itu percuma dan Kanjeng Ratu tetap akan datang menagih tumbalnya tepat 17 tahun. Jadi ibu Mala yang diperlihatkan di awal film bukanlah ibu kandung Mala, melainkan kakak kandung Gatot. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba saja langit menjadi mendung disertakan dengan angin yang sangat kencang. Gatot mengatakan jika sudah waktunya dan kita harus kembali untuk mempersiapkan ritual khusus. Jika tidak, maka kita semua bisa mati. Gatot dan Manda langsung segera pergi ke rumah, namun sampai malam hari mereka tidak sampai-sampai di rumah dan selalu kembali ke tempat yang sama. Manda langsung memutuskan biar dia saja yang menyetir mobilnya. Ternyata di rumah, Mbak Rahma sedang mempersiapkan sesajen serta menaruh foto Mala ketika masih kecil. Mala yang sedikit terganggu dengan kehadiran Mbak Rahma memutuskan untuk bermain bersama Bagas. Namun dadu permainan itu malah masuk ke dalam ruangan Gatot. Ketika Mala masuk ke ruangan itu, tiba-tiba saja Mala melihat sosok perempuan yang segitu menyeramkan. Mala diberikan secari kertas dari sosok itu, dan sosok itu pun langsung menghilang. Dua temannya Desi yang berada di rumah tiba-tiba saja mendengar suara gamelan. Salah satu temannya mengajak untuk masuk ke ruangan di mana suara gamelan itu berasal. Ketika mereka berdua masuk, ternyata itu adalah ruangan tempat lukisan Kanjeng Ratu. Namun salah satu temannya malah kurang ajar, dan sosok Kanjeng Ratu itu pun menampakkan dirinya di hadapan mereka berdua. Mereka berdua pun langsung pergi dari sana, yang membuat Desi kesal karena di hari ulang tahunnya malah sahabatnya meninggalkannya. Di tempat di mana Mbak Rahma yang sedang melakukan ritual, tiba-tiba saja Mbak Rahma diserang akar-akar pohon yang membuatnya pingsan. Karena dua temannya yang tidak tahu jalan pulang, malah membuat mereka tersesat di dalam hutan dan bertemu dengan Mbak Rahma, dan ternyata sudah kerasukan sosok Kanjeng Ratu. Sosok itu pun langsung mengejar dua temannya Desi sambil memegang sebuah parang di tangannya, yang membuat dua temannya Desi lari ketakutan. Namun mereka malah terpisah dan temannya yang bernama Gladys malah bertemu sosok itu dan langsung diserang dengan parang yang membuatnya langsung tewas di tempat. Di dalam rumah, Mala yang mendapatkan secari kertas dari sosok yang dia temui ketika berada di gudang, mencoba masuk ke dalam ruangan Pak Gatot, dan malah menemukan secari foto yang bertuliskan Gatot dan Murni 96. Dan wanita yang berada di dalam foto persis dengan wanita yang ada di mimpi Mala dan Desi sebelumnya. Mala langsung sadar bahwa wanita itu adalah ibunya sendiri dan bukanlah sosok dari Kanjeng Ratu. Jadi Gatot adalah ayahnya Mala. Ketika Mala melihat buku tua yang suka dilihat oleh Gatot, ternyata secari kertas yang diberikan sosok itu adalah sobekan dari lirik Lengsirungi. Di scene yang lainnya, temannya yang bernama Bella ternyata masih dikejar oleh sosok yang merasuki Mbak Rahma. Ketika Bella mengira jika dia sudah lepas dari sosok itu, ternyata tiba-tiba saja sosok itu pacarnya Desi yang bernama Doni yang berada di rumah untuk acara ulang tahun Desi melihat Mbak Rahma yang sedang memotong-motong tubuh Bella dan Gladys. Dan sosok itu pun langsung berbalik dan menyerang Doni hingga tewas.
Di ruangan yang lain, Mala melihat kejadian masa lalu di mana ketika ibunya sedang melahirkan Desi dan Mala. Dan ketika Kanjeng Ratu itu datang untuk mengambil bayi Gatot, ibunya Mala dan Desi langsung menghalangi Kanjeng Ratu untuk mengambil bayinya. Dan Murni pun meninggal, dan Mala langsung menemui Desi untuk mengatakan kepada Desi bahwa dia harus pergi sekarang. Di scene yang lain, Gatot dan Manda masih saja tersesat di hutan itu. Mala yang bersama Desi mengatakan jika dia dan Desi sebenarnya saudara kembar. Namun Desi malah tidak percaya dan tiba-tiba saja Desi menghilang. Ternyata sosok Desi itu bukanlah Desi yang sebenarnya. Dan ketika dia berlari, dia terhenti karena dia melihat sosok yang memberikan kertas kepada Mala sebelumnya. Dan Mala pun langsung pingsan. Ketika Mala terbangun, ternyata dia sudah berada di dalam dimensi yang lain. Scene berikutnya, untung saja Gatot dan Manda akhirnya bisa tiba di rumah. Namun Manda mengatakan ada yang aneh karena suasana yang sangat gelap. Di tempat Mala berada, dia melihat temannya Desi dan juga Mbak Rahma yang sudah terikat akar-akar pohon. Ketika Gatot dan Manda masuk ke dalam rumah, ternyata rumah mereka sudah dipenuhi oleh akar-akar pohon. Gatot mengatakan bahwa Kanjeng Ratu sudah berada di sini untuk mengambil Mala. Namun untungnya Desi masih berada di rumah. Namun keadaan Desi sudah terikat dengan akar-akar pohon yang tidak bisa dilepas oleh Gatot. Karena Gatot juga melihat Mala, dia mengatakan bahwa dia harus menyanyikan lengsir wengi yang diajarkan oleh ibunya. Mala ternyata sudah diserang oleh Kanjeng Ratu. Gatot mengatakan kepada Desi yang sudah sadar bahwa dia dan Mala adalah saudara kembar. Desi yang melihat Mala langsung memegang tangan Mala untuk menyemangati Mala untuk melawan sosok itu. Dan nyanyikan lagu lengsir wengi itu yang diajarkan oleh ibu mereka. Di detik-detik terakhir, akhirnya Mala bisa terbangun dan memutahkan sebuah akar pohon yang pernah masuk ke dalam tubuhnya. Dan tiba-tiba saja, yang tadinya Mala tidak bisa mengeluarkan suara, langsung bisa bicara dan bernyanyi lengsir wengi dengan sangat merdu. Dan Kanjeng Ratu langsung pergi dari rumah itu. Hari berikutnya, Gatot langsung membuang semua barang-barang yang ada di ruangan tempat lukisan Kanjeng Ratu itu. Dan akhirnya mereka semua pun bisa lepas dari pesugihan dari Kanjeng Ratu. Dan film pun tamat.